Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, senang sekali pada hari ini kita berjumpa di dalam kasih Kristus. Mari buka Alkitab saudara yang terambil di dalam surat Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat keempat. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, tema yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah fokus di dalam kehidupan. Karena sebagai orang percaya kepada Tuhan, seringkali fokus kita adalah salah. Waktu saya masih kecil, saya seringkali setiap kali menjelang perayaan 17 Agustus selalu di pinggir jalan ada pasar malam ya. Di sana kami datang dibawa oleh orang tua ya. Ada yang permainan piringan yang diputar dan itu dilempar ya. Dilempar terus memanah, harus kita tepat di sasarannya. Kalau lemparan kita tepat di sasarannya, kita akan mendapatkan hadiah. Dosa dalam bahasa Yunani hamartia, yaitu meleset dari sasaran. Demikian juga hidup kita sebagai orang Kristen, seringkali kita ini salah sasaran. Fokus kita seringkali kita salah. Meleset dari apa yang Tuhan mau. Perhatikan ayat keempat, Kolose pasal yang 3 ayat 4 katakan demikian. Apabila Kristus adalah hidup kita, menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Dikatakan apabila Kristus adalah hidup kita, menyatakan diri kelak. Garis bawah menyatakan diri kelak. Suatu hari Tuhan pasti menyatakan diri kepada setiap kita sebagai orang percaya. Tuhan menyatakan diri mungkin bisa dengan cara yang berbeda. Suatu hari mungkin Dia akan mengutus malaikatnya menjemput kita. Itu yang biasa umum yang kita alami sebagai manusia. Setelah malaikat menjemput kita, kita akan kembali kepada Allah Bapa di surga. Mungkin juga bisa dengan cara kedua, ketika Tuhan datang kedua kalinya di awan-awan menjemput kita. Tadi di ayat 4 katakan apabila Kristus adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan, bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kita akan bersama dengan Tuhan masuk di dalam kemuliaan. Ini adalah sasaran orang Kristen yang benar, fokus orang Kristen yang benar. Di dalam kehidupan kita mungkin ada yang namanya takut. Ada orang yang takut hidup miskin. Ada orang yang takut kena sakit penyakit. Sebagai orang Kristen, apa yang paling kita takutin?
Kalau masih takut yang bersifat jasmani, materi, dan duniawi, sesungguhnya kekristenan kita masih harus dipertanyakan. Hidup kita masih meleset dari sasaran yang Tuhan mau. Saya kasih satu ayat referensi ya, apa yang Rasul Paulus katakan. Surat Roma pasal yang ke-8 ayat 35 sampai ayat 36. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Atau kelaparan atau keterlanjangan? Atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. Rasul Paulus tidak pernah takut kesulitan apapun di dalam dunia ini. Karena Rasul Paulus memiliki sasaran yang benar, fokus yang benar di dalam kehidupannya. Rasul Paulus berkata, bila kemah dia di dunia ini dibongkar, Tuhan sudah sediakan yang jauh lebih baik. 2 Korintus 5 ayat yang pertama katakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Oleh sebab itu hari ini saya ingin kita sama-sama belajar ya, supaya kita memiliki satu fokus yang benar di dalam mengiring Tuhan. Amin. Supaya kita kelak akan diterima di dalam kemuliaan bersama Allah Bapa di surga. Yang pertama ya, fokus yang benar ya di dalam kehidupan ya. Yang pertama, kita lihat di surat Kolose tadi pasal yang ketiga ayat 1 sampai 2 berkata demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, dan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Banyak orang Kristen salah arah, salah fokus, ya. Fokusnya yang jasmani, ya, yang materi, yang duniawi. Ada seorang berkata, ya, saya menyembah Tuhan, ya, supaya hidup saya ini diberkati. Saya sih setuju saja. Saya menyembah Tuhan supaya sakit penyakit saya disembuhkan. Saya mau tanya Bapak, Ibu, Saudara, ketika datang beribadah kepada Tuhan, fokusnya apa? Oh, saya percaya Tuhan sanggup memberkati saya. Saya percaya, ya saya juga percaya. Oh, saya percaya Tuhan bisa menyembuhkan saya. Saya juga percaya. Jadi tujuan orang Kristen ya hanya pikirkan sesuatu yang di bumi. Ya. Padahal firman Tuhan sangat jelas berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan Tuhan tambahkan di dalam kehidupan kita. Jangan fokus kita pada perkara-perkara yang di bumi. Bukan fokus kepada yang jasmani, materi, dan duniawi. Di dalam surat Filipi pasal yang ketiga ayat 17-19 berkata demikian. Saudara-saudara, ikutlah teladanku. Ini perkataan Rasul Paulus. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena itu seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai apa? Seteru Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Perhatikan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara yang duniawi. Bapak, Ibu, Saudara, ketika engkau percaya kepada Yesus, bukan tujuannya untuk mencari yang materi, jasmani, dan duniawi. Tetapi ketika engkau percaya kepada Yesus, fokus kita harus tertuju kepada kerajaan surga. Apakah Tuhan suruh kita ramai-ramai menjadi full timer, suruh menjadi pendeta? Bukan.
Tetapi apapun profesi kita, fokus kita harus tertuju kepada Tuhan, bukannya materi, jasmani, dan duniawi. Yang pertama yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, ya, fokus yang benar harus tertuju kepada kehidupan kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang memiliki fokus yang benar di dalam Tuhan. Ya. Kita kembali surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Perhatikan. Ya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dikatakan diri kita harus tersembunyi di dalam Allah. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, kalau posisi kita tersembunyi, kelihatan atau tidak? Saya percaya yang namanya tersembunyi itu pasti tidak kelihatan. Berapa banyak orang ikut Kristen, melayani Tuhan, kelihatannya hebat, supaya dirinya makin dikelihatan, supaya dirinya makin populer, supaya namanya makin tenar, supaya dirinya makin dikatakan hebat sama jemaat, sama orang lain. Dia ingin tunjukkan jati diri dia. Kalau kita diberi kekuasaan, yang lebih berkuasa Tuhan atau kekayaan kita. Seringkali Bapak Ibu Saudaraku, kekayaan mamon kadang-kadang itu lebih berkuasa daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Gereja Tuhan yang kelihatan hebat, Tuhannya atau pendetanya. Seringkali saya berkata saya tidak punya keinginan membangun mega church, walaupun saya punya potensi ke arah sana. Karena ketika saya membangun mega church, saya dikasih tanggung jawab yang sangat besar, mungkin jemaat yang jutaan atau ratusan ribu. Yang kelihatan bukan Tuhan, yang kelihatan adalah hamba Tuhannya. Seringkali Bapak Ibu Saudaraku, di dalam pelayanan kita, seringkali kita munculkan diri kita. Seringkali ya, memang gereja ada tanda salib, tapi yang lebih kelihatan adalah pendetanya, hamba Tuhannya dibandingkan Tuhannya. Harusnya konsep pelayanan Yohanes Pembaptis yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Yohanes Pembaptis berkata, di dalam Markus pasal yang pertama ayat 7 berkata, inilah yang kuberitakan, sesudah aku akan datang yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes Pembaptis berkata, dia harus makin besar, saya harus makin kecil. Tuhan harus makin kelihatan, kita harus makin tidak kelihatan. Tapi seringkali di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, fokus kita adalah untuk mempromosikan Tuhan, diri kita sendiri daripada Tuhan. Fokus kita hanya tertuju kepada diri kita sendiri. Sentral kehidupan kita adalah untuk diri kita sendiri. Hari ini saya sangat rindu setiap orang percaya memiliki fokus yang benar di dalam Tuhan. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, jangan lagi fokus kepada diri kita sendiri. Ketika engkau datang beribadah kepada Tuhan, ketika engkau hidup bermasyarakat, apapun aktivitasmu, apapun pekerjaanmu, apapun yang kita lakukan, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan. Fokuskanlah diri kita untuk Tuhan. Amin. Orang yang fokusnya benar, sentral kehidupannya bukan tertuju kepada dirinya sendiri, tetapi tertuju kepada Tuhan. Hari ini saya tidak panjang-panjang, saya sampaikan dua hal fokus yang benar dalam kita mengiring Tuhan. Yang pertama, ya, fokus kita harus tertuju kepada kehidupan kekal. Yang kedua,
Ya, sentral kehidupan kita juga harus tertuju kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita akan serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, dan hari ini Tuhan, kiranya ya Roh Kudus, Engkau bersama-sama dengan kami, dalam apapun yang kami lakukan, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dan biarlah selalu apa yang kami lakukan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.